Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Gita Septiani dari Prodi PGMI akan membawakan materi tentang teori perkembangan menurut Vygotsky dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Langsung saja pada pembahasannya. Tokoh Vygotsky. Vygotsky adalah seorang psikologi yang berasal dari Rusia. Ia meneliti bagaimana anak berkembang dan belajar. Menurut Vygotsky, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, bukan hanya oleh faktor individu saja. Selanjutnya, ada pandangan dasar teori Vygotsky. Menurut pandangan Vygotsky, perkembangan anak tidak terjadi sendirian, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Anak belajar melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua, guru, dan teman-teman. Selain itu, budaya juga mempengaruhi cara anak berpikir dan memahami sesuatu. Peran interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Anak dapat belajar dengan baik ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Melalui interaksi tersebut, anak memperoleh pengetahuan baru dan secara perlahan kemampuan berpikirnya berkembang. Selanjutnya, zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah kemampuan yang belum dapat dilakukan anak secara mandiri, tetapi dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Bantuan ini memungkinkan anak untuk belajar hal baru dan meningkatkan kemampuannya. Dengan adanya ZPD, anak dapat berkembang lebih optimal. Scaffolding. Scaffolding merupakan bantuan sementara yang diberikan kepada anak saat belajar. Bantuan ini dapat berupa arahan, contoh, atau dukungan dari guru maupun orang dewasa. Seiring meningkatnya kemampuan anak, bantuan tersebut dapat dikurangi hingga anak dapat melakukannya sendiri. Selanjutnya, ada peran bahasa dalam perkembangan. Bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Melalui bahasa, anak dapat berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Ketika anak berbicara pada diri sendiri saat belajar, hal ini membantu mereka mengatur pikiran dan perilakunya. Penerapan dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teori Vygotsky dapat diterapkan melalui pembelajaran kelompok dan diskusi. Guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa ketika mengalami kesulitan. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih aktif dan mudah memahami materi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori perkembangan Vygotsky ini. Kelebihannya menekankan pentingnya lingkungan sosial, cocok diterapkan dalam pendidikan. Kekurangannya adalah kurang memperhatikan faktor biologis dan tidak semua kemampuan mudah diamati. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah teori perkembangan menurut Vygotsky menekankan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Anak belajar dan berkembang melalui interaksi dengan orang lain, terutama orang yang lebih berpengalaman. Bahasa memiliki peran penting dalam membantu anak berpikir dan memahami lingkungan sekitarnya melalui bantuan yang sesuai, seperti dalam konsep zona perkembangan proksimal dan juga scaffolding. Anak dapat mengembangkan kemampuannya secara bertahap sehingga mampu mandiri. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.